Pernahkah kamu bertanya kepada Allah dalam diam, "Ya Allah, bukankah aku sudah berusaha menjadi orang baik? Aku berusaha menjaga sholat. Aku berusaha tidak menyakiti orang lain. Aku berusaha meninggalkan sesuatu yang Engkau larang. Tapi kenapa hidupku justru terasa semakin berat? Sementara di luar sana, ada orang yang mungkin jauh dari Allah, tetapi hidupnya terlihat begitu mudah. Rezekinya lancar, bisnisnya berhasil, keluarganya bahagia." Lalu kita mulai bertanya, "Ya Allah, kalau Engkau mencintaiku, kenapa Engkau terus mengujiku?" Pertanyaan ini mungkin pernah muncul di hati banyak orang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Ujian bukan selalu tanda bahwa Allah sedang menghukum kita. Bisa jadi, justru di balik ujian yang paling berat, ada bentuk kasih sayang Allah yang belum mampu kita lihat. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan dunia memang akan diisi dengan ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa orang beriman akan hidup tanpa masalah. Justru Allah mengatakan bahwa mereka akan diuji. Artinya, ujian bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan seorang mukmin. Sakit, kehilangan, kegagalan, kesulitan ekonomi, dikhianati, kehilangan orang yang dicintai. Bahkan terkadang kita berdoa berkali-kali, tetapi apa yang kita minta belum juga datang. Dan pada saat seperti itu, kita sering mengira Allah tidak mendengarkan doaku. Padahal belum tentu. Karena terkabulnya sebuah doa tidak selalu berarti kita mendapatkan apa yang kita minta tepat pada waktunya. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba kita renungkan kalimat ini. Allah menghendaki kebaikan, tetapi setelah itu Dia menimpakan musibah kepadanya. Ini bukan berarti setiap musibah pasti terasa mudah. Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Bukan berarti kita harus berpura-pura kuat. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyangkal rasa sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menangis ketika kehilangan orang yang beliau cintai. Tetapi seorang mukmin belajar sesuatu dari penderitaan, bahwa ada perbedaan antara "aku sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan" dengan "Allah sedang meninggalkanku." Keduanya tidak selalu sama. Kita bisa sedang berada dalam keadaan yang sangat berat, tetapi tetap berada dalam penjagaan Allah. Allah bahkan menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan berbagai macam keadaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Perhatikan satu kata di akhir ayat, sabar. Bukan berarti sabar itu tidak menangis. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah tetap berusaha berada di jalan Allah ketika keadaan sedang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika rezeki sempit, kita tetap berusaha. Ketika kehilangan, kita tetap mengingat Allah. Ketika doa belum dikabulkan, kita tetap berdoa. Ketika hidup terasa tidak adil, kita tidak berhenti percaya kepada Allah. Dan mungkin justru disitulah kualitas iman seseorang terlihat. Bukan ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi ketika semuanya berantakan dan dia masih berkata, Allah pasti punya hikmah. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa orang baik justru diuji? Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah,
Manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisal mereka, dan yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Lihat siapa yang mendapatkan ujian berat. Para nabi, manusia-manusia terbaik yang pernah hidup. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu contoh yang sangat kuat. Beliau diuji dengan penderitaan yang berat. Namun Al-Quran mengabadikan doa beliau dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan cara Nabi Ayub mengadu. Beliau tidak menyalahkan Allah. Beliau mengakui rasa sakitnya, tetapi tetap mengenal siapa Tuhannya. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Bahkan ketika sedang sakit, beliau masih melihat rahmat Allah. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling sulit kita terima. Kita sering menilai kasih sayang Allah berdasarkan kenyamanan hidup. Kalau rezeki bertambah, kita berkata, Allah sayang kepadaku. Kalau mendapatkan pekerjaan, kita berkata, Allah sedang memudahkan. Tetapi ketika kehilangan pekerjaan, kita bertanya, kenapa Allah melakukan ini kepadaku? Padahal kita tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap kehilangan sebenarnya adalah perlindungan. Bisa jadi pintu yang tertutup menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai keterlambatan justru adalah waktu terbaik yang Allah tetapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kalimat terakhirnya sangat dalam. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kita hanya melihat hari ini. Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Namun jangan salah memahami hal ini. Bukan berarti kita harus mencari-cari penderitaan. Bukan berarti ketika sedang sakit kita tidak boleh berobat. Bukan berarti ketika sedang kesulitan ekonomi kita hanya duduk dan menunggu. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar, berusaha, berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, kita belajar menerima ketetapannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bayangkan, bahkan rasa sakit yang sangat kecil sekalipun tidak sia-sia di sisi Allah. Mungkin manusia tidak melihat air mata kita. Mungkin tidak ada yang mengetahui perjuangan kita. Tetapi Allah mengetahuinya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah membencimu. Jangan mengira doamu tidak didengar. Dan jangan membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan seseorang. Orang yang terlihat bahagia belum tentu hatinya tenang. Orang yang terlihat sukses belum tentu hidupnya penuh keberkahan. Dan orang yang sedang menangis hari ini belum tentu akan menangis selamanya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan. Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin kemudahannya belum terlihat, tetapi itu tidak berarti kemudahan tersebut tidak ada. Jadi, kalau hari ini kamu sedang diuji, kalau rezekimu terasa sempit, kalau doamu belum menemukan jawaban, kalau kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, atau kalau hidup terasa begitu berat, ingat satu hal, ujian bukan bukti bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi ujian itu sedang membersihkanmu,
meninggikan derajatmu, menghapus dosa-dosamu, mengembalikan hatimu kepada Allah, dan membuatmu menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung yang lebih kuat selain kepadanya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berharap. Karena mungkin jawaban dari doamu bukan sedang ditolak, mungkin sedang dipersiapkan pada waktu yang paling tepat. Semoga Allah memberikan kita kesabaran ketika diuji, keteguhan ketika menghadapi kesulitan, dan hati yang selalu kembali kepadanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena bisa jadi, satu kalimat yang kita bagikan hari ini menjadi pengingat yang membuat seseorang kembali kuat untuk bertahan.